Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Dr. Danardi Sosro Subiharjo yang merupakan psikiater Rumah Sakit Premier Jatinegara. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir langsung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat malam, Pak Bayu. Malam Mbak Tiara, selamat malam dokter. Selamat malam. Baik, saya izin ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu, kalau dari hasil rilis kemarin, ada game online, kemudian juga ada tontonan detektif, serta adanya emosi dari sang ibu begitu ya, yang kemudian ini menyebabkan dendam dari sang anak. Dari ketiga ini mana yang menjadi trigger utama perilaku pembunuhan yang dilakukan oleh A ini, Pak? Jadi kami jelaskan Mbak dari hasil pemeriksaan baik di tahap penyidikan maupun kami interview secara langsung terhadap anak yang berkonflik hukum, disimpulkan bahwa dari 3 parameter tersebut yang paling utama adalah dari si anak yang berkonflik melawan hukum ini lebih kepada melihat secara langsung kekerasan fisik maupun verbal kepada kakaknya di kamar yang dilakukan oleh korban atau ibunya, karena memang waktu tanggal pada saat itu 22 November 2025 dari pukul 21.00 sampai dengan 23.30 yang hampir dilakukan hampir 3 jam dengan menggunakan alat sampai sapu yang digunakan untuk memukul paha dan lengan korban sampai patah. Inilah bahkan sebelum-sebelumnya juga pernah si anak yang berkonflik hukum ini melihat pengancaman yang dilakukan ibunya kepada kakaknya yang dilihat langsung oleh anak yang berkonflik ini dengan menggunakan pisau, sehingga dari itulah si anak yang berkonflik ini mempunyai pikiran untuk melakukan perbuatan tersebut, Mbak. Sebenarnya sikap temperamen dan juga emosional sang ibu terhadap pelaku ini sudah sejak kapan muncul dan juga sejak kapan pula sang anak merencanakan ini semua, Pak Bayu? Ya, kami jelaskan Mbak, dari hasil kami pada saat proses penyidikan diketahui dan kami pun melalui berbagai metode-metode baik hasil pemeriksaan analisis yang kita lakukan dengan beberapa teknik-teknik, yaitu diketahui pada saat tahun 2022 Mbak, pada saat konflik ketidakharmonisan antara ibu dengan korban dengan bapak, sehingga pada tahun 2002 tersebut sudah pisah ranjang, di mana ayah ini tinggal di lantai 2 dan ibu ini tinggal bersama adik dan kakak di suatu kamar yang saat ini menjadi tempat TKP. Dan pada saat kapan untuk mulai si anak yang berkonflik hukum ini timbul untuk menghilangkan ibunya dari kehidupannya, dari tanggal 22 November 2025 pada saat si anak yang berkonflik hukum ini melihat kekerasan baik fisik maupun verbal yang dilakukan ibunya kepada kakaknya, Mbak. Baik, saya bergeser ke Dokter Danardi. Dokter, pelaku ini adalah seorang anak yang masih berusia 12 tahun, perempuan pula. Bagaimana bisa kemudian membunuh seorang ibunya dengan cara, mohon maaf, ini menusuk secara berkali-kali karena dendam begitu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kejiwaannya dari sang anak ini? Begini Mbak Tiara, tentu kalau saya sebagai dokter itu ada suatu kode etik bahwa kami tidak boleh membuat suatu analisa sebelum memeriksa sendiri. Tetapi juga bahwa kalau nanti saya memeriksa, itu juga ada rahasia medik yang secara kode etik bahwa kapan boleh disampaikan. Ya. Jadi menanggapi pertanyaan ini, saya membuat analogi dengan kasus-kasus yang mungkin mirip ya. Kasus-kasus yang seperti ini, kami dari kedokteran jiwa atau psikiatri tentu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu bahwa ada suatu tindakan kekerasan, ada suatu tindakan yang mungkin di luar rasional yang sehat. Kita mencoba mencari dulu bahwa apakah ada gangguan mental yang berat.
katakanlah apakah itu psikotik, skizofrenia, bipolar, Ya. apakah ada halusinasi, apakah ada suatu delusi yang membuat seseorang itu lepas kendali. Kemudian juga kalau itu tidak ada misalnya, kita melakukan pemeriksaan narkotika psikotropika, katakanlah bahwa suatu narkotika psikotropika yang digunakan secara tidak terkendali itu juga membuat halusinasi atau mungkin suatu waham atau delusi. Artinya bahwa bisa saja tindakan itu karena wahamnya, karena halusinasinya, itu seseorang bisa membunuh. Katakanlah bahwa itu tidak ada. Kalau tidak ada, tentu kita melihat bahwa betul tadi bahwa anak usia 12 tahun itu secara kognitif, secara pola pikir belumlah matang benar, termasuk juga dari emosinya. Tapi kalau melihat tadi dari yang disampaikan oleh Pak Bayu bahwa seseorang yang diberikan kebiasaan sehari-hari, diberikan suatu contoh dari orang tuanya, jadi seseorang mempunyai suatu karakter itu ada dua sisi, satu secara genetik, satu perilaku karena pola asuh. Jadi kalau melihat tadi bahwa pola asuhnya tadi dikatakan barangkali sekitar 3 tahun, 4 tahun, barangkali bisa juga lama, itu tentu seseorang melihat, seseorang itu mencontoh, mengidentifikasi dari orang tuanya. Mangkisi mangkidu. Jadi apa yang dilakukan ayah saya, yang bukan ibu saya, itu akan menjadi contoh buat saya bahwa saya boleh melakukan itu. Nah, tadi kalau pada remaja yang 12 tahun yang belum begitu kuat emosinya, bagaimana menilai bahwa itu baik, itu benar, itu salah, itu dosa atau tidak, tentu akan berbeda kalau pada umur 12 tahun. Jadi bahwa apa yang diperlihatkan atau mungkin juga dari tontonan, apa dari mungkin dari orang lain atau tetangga atau masyarakat juga memberi contoh seperti itu bisa menjadi pola pikir bahwa melakukan tindak kekerasan itu boleh. Sekalipun itu terjadi 3 tahun terakhir ya, dari total 12 umur yang saat ini ia miliki. Sangat mungkin bahwa 3 tahun cukup memberi suatu gambaran bahwa seseorang itu tanda petik boleh melakukan itu. Oke. Bahwa itu sama juga dengan dilakukan oleh orang tua saya, ibu saya. Itu memberi contoh seperti itu. Baik, kalau kita melihat tekanan demi tekanan ya, kemudian ini terjadi mungkin barangkali terhadap sang anak sekalipun itu 3 tahun terakhir begitu. Apakah memang hasil ataupun juga output terparah ini mengacu pada pembunuhan selalu? Sebenarnya tidak ya, bahwa manusia itu banyak rambu-rambunya. Apakah itu kultur, apakah itu kode etik di keluarga itu bagaimana mengajarkan, atau agama, bahwa membunuh itu sesuatu yang mungkin dosa besar atau suatu tindakan yang katakan luar biasa. Jadi kalau seseorang itu sampai mampu melakukan suatu pembunuhan, berarti ada barikade yang jebol, ada tembok-tembok yang runtuh bagi si anak itu. Jadi itu perlu evaluasi bahwa anak ini mengalami seperti apa, dan tindakan itu apakah bisa kita katakan masih dalam kesadaran yang bisa bertanggung jawab. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, sebenarnya setelah dalam proses pendalaman yang cukup panjang, kemudian juga proses interogasi, bagaimana sikap pada saat sang anak ini merespons begitu ya, ketika didalami kembali kejadian yang tentunya ini tidak baik untuk di-recall begitu ya memorinya. Tapi dijawab nanti Pak Bayu, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.